Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana patok tarif 20% bagi kapal-kapal yang lintasi Selat Hormuz. Balas agresi Amerika Serikat, Iran luncurkan serangan rudal. Polda Metro Jaya libatkan FBI dan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia demi periksa keaslian uang dolar Amerika yang disita penyidik di kasus dugaan korupsi ex-Jampitsus. Semifinal rasa final akan tersaji dalam duel Prancis melawan Spanyol. Lamine Yamal berambisi tekuk Prancis sebagai kado ulang tahun. Lionel Messi, Kylian Mbappe, Harry Kane, dan Jude Bellingham bersaing menjadi top skor pesta sepak bola dunia. Halo, selamat malam. Saudara, disiarkan langsung dari studio Newsroom Kompas TV. Kompas Malam kembali hadir ke hadapan Anda bersama saya, Rahmat Ibrahim. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam hari ini, Saudara. Militer Iran meluncurkan serangan rudal merespons agresi Amerika Serikat ke kota pelabuhan Iran. Iran berang dengan ambisi Amerika yang ingin menguasai Selat Hormuz. Iran mempertegas kendalinya atas Selat Hormuz. Iran mengklaim punya hak pengelolaan lalu lintas Hormuz dan membebankan biaya sesuai kesepakatan damai sementara yang ditandatangani Juni lalu. Iran bersikeras tak izinkan AS mencampuri urusan di Selat Hormuz. Sebelumnya, Komando Pusat Amerika Serikat merilis rekaman serangan ke Iran. Militer AS melaporkan drone air Corsair menghantam pelabuhan di Pangkalan Angkatan Laut Bandar Abbas. Serangan ini diklaim menurunkan ancaman Iran ke kapal komersial. Sementara itu, saudara, visual yang dikutip media Al-Masirah, ledakan hebat terjadi di Bandara Internasional Sana'a di Yaman yang diklaim dikuasai kelompok Hutsi yang didukung Iran pada Senin waktu setempat. Hutsi menuduh Arab Saudi melakukan serangan. Sementara itu, Kementerian Pertahanan pemerintah Yaman bilang serangan itu dimaksudkan untuk menghentikan pesawat Iran mendarat di Bandara Sana'a. Konflik Amerika Serikat dan Iran semakin memanas. Kini Presiden AS Donald Trump sesumbar negaranya akan bertindak sebagai penjaga Selat Hormuz dan mematok tarif 20% bagi kapal-kapal komersial yang melintas. Trump menilai pembayaran itu wajar sebagai biaya perlindungan AS di wilayah tersebut. All of their capability for anything having to do with the Strait, with the Hormuz Strait, and I think in the end we will end up just controlling the whole thing. Merespon pernyataan Trump, militer Iran menegaskan tidak akan mengizinkan campur tangan AS dalam pengelolaan Selat Hormuz. Iran memastikan pegang kendali penuh Selat Hormuz. به هیچ عنوان به آمریکا اجازه دخالت در مدیریت تنگه هرمز را نمیدهیم و نخواهیم داد. توسط ارتش متجاوز و راهزن آمریکا خارج از مسیر تعیین شده ایران و بدون مجوز نیروهای مسلح با شدت برخورد می‌نماید.
Selain rencana mematok tarif di Selat Hormuz, Trump juga bilang akan kembali memblokade pelayaran Iran. Trump bersikeras terus menyerang Iran, sementara Iran melancarkan serangan balasan ke pangkalan militer AS di 5 negara Teluk. Peneliti Asia Middle East Center Pizarro Ghazali menyatakan Iran siap melanjutkan perang dengan AS. Ingat Mas, kita jangan lupa, ini kan negosiasi gencatan senjata itu udah berlangsung beberapa pekan. Artinya Iran itu ada waktu untuk recovery, untuk reloading dia, kemampuan militer dia, seperti itu. Artinya menurut saya Iran dalam kapasitas yang siap. Tampilnya orang-orang IRGC ketika pemakaman Khomeini, ini kan pesan bagi Iran bahwa sekarang faksi yang memimpinlah faksi tempur, bukan sekedar faksi diplomat gitu. Diplomat itu pasti Abbas Araghchi, Pezeshkian, Galibaf, itu tidak boleh keluar dari red line dari IRGC untuk kemudian tidak mempermalukan Iran ketika negosiasi, dan kalau memang itu tidak terjadi jalan buntu, perang itu siap dilakukan lagi oleh mereka. Lonjakan ketegangan di Selat Hormuz langsung berdampak pada pasar energi global dan meningkatkan kekhawatiran akan gangguan pasokan minyak dunia. Ya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali ancam akan kuasai Selat Hormuz, bahkan berencana mematok tarif bagi kapal-kapal dagang. Sedangkan Iran menegaskan tak terima campur tangan Amerika Serikat di Hormuz. Untuk membahasnya sudah bersama kami Profesor Muradi, Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Pajajaran. Selamat malam, Prof. Muradi. Malam, Mas Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof, dengan situasi saat ini, apakah Iran Amerika Serikat berpotensi perang besar-besaran nih, Prof? Saya ada 3 catatan ya. Yang pertama, ternyata pergeseran negosiasi berubah dari dari negosiasi diplomasi ya, menjadi negosiasi membangun daya tawar. Nah, salah satunya adalah yang mereka lakukan ini, misalnya menyerang, balik menyerang dan seterusnya. Itu menurut saya itu bagian dari negosiasi meningkatkan daya tawar mereka. Itu poin pertama. Yang kedua, ini penekanan bahwa Selat Hormuz jauh lebih strategis dibanding nuklir. Buat saya itu ada salah satu yang saya kira penting untuk digarisbawahi. Karena apa? Karena ternyata pergeseran dari reaktor nuklir ke Selat Hormuz ini mengarah pada 2 hal. Yang pertama bicara soal asas ekonomi, yang kedua adalah penguasaan geopolitik. Nah, yang ketiga, catatan ketiga saya adalah saya masih menunggu sebenarnya apakah serangan terkait bandara Sanaa yang di Yaman itu dilakukan oleh Arab Saudi atas permintaan US atau tidak. Kalau itu terjadi, saya kira peperangannya akan berada dalam posisi geopolitik yang lebih luas. Katakanlah misalnya mengatakan begini, dalam posisi tertentu kekhawatiran negara-negara Timur Tengah itu akan menjadi realisasi yang menakutkan kalau itu kemudian ternyata misalnya betul bahwa Arab Saudi berinisiatif atau bahkan diminta untuk melakukan serangan ke Sanaa atas permintaan atau atas inisiatif atau izin tanda kutip ya dari US begitu, Mas Ibrahim. Nah, itu tadi kalau ketika disinggung soal Saudi, karena sebelumnya ada protes juga dari Arab dan juga Qatar terhadap serangan dari kapal Iran di Selat Hormuz. Apakah dengan kondisi ini bagaimana menakar kekuatan masing-masing, termasuk ada proksi dari Iran juga, Houthi, Hezbollah juga? Ya, ada 3 faktor yang saya kira menentukan ya. Faktor pertama itu ada faktor internal masing-masing negara. Jadi katakanlah Trump masih dikejar-kejar soal tadi pemilu salah, kemudian di Iran sendiri juga tidak dalam posisi yang yang terkoordinasi dengan baik. Pertarungan keras antara fraksi konservatif dengan yang reformis katakanlah atau yang diplomatis itu masih juga menjadi isu utama. Nah, yang kedua adalah bicara soal desakan negara Timur Tengah yang kemudian menginginkan penghentian peperangan. Karena buat mereka ini sudah makin lama akan makin rugi dan makin membuat mereka sengsara. Karena sebagian besar adalah eksportir dan produsen minyak. Nah, yang ketiga ini bicara soal saya nyebutnya sebagai bagian dari mendorong proses keberadaan dari masing-masing itu untuk bisa diterima oleh international community. Hari ini mereka sedang mempertaruhkan reputasi mereka di dunia internasional untuk kepentingan negara dalam negeri masing-masing. Kalau ada rencana Trump itu yang mempatok tarif 20% bagi kapal yang melintas, akan seperti apa imbasnya? Apakah memperkeruh konflik di Timur Tengah atau ini justru bisa meredakan menurut Anda, Prof? Ya, itu tadi yang catatan saya pertama soal negosiasi tadi. Tadi kan misalnya katakanlah Iran membentuk Persian Gulf Authority yang akan membuat jalan tol dan juga izin dan juga permit masuk ya. Yang saya kira itu juga pasti bicara soal presentasi.
Yang kedua, yang kedua soal Trump ingin mematok 24 dan 20% tadi. Dua ini kan sebenarnya sama-sama buat kita sebagai importir minyak gitu atau sebagai pemakai itu menyakitkan. Makanya saya bilang dua-duanya sedang membangun reputasi untuk dalam negeri sendiri. Jadi kadang-kadang kita akan mengatakan bahwa negara-negara yang di luar mereka itu akan ketar-ketir. Kenapa? Karena kalau ini sudah makin lama, maka kemudian situasi energi dunia ini akan menjadi problem baru, walaupun di beberapa negara termasuk Indonesia kan mulai turun ya harganya. Tapi itu pun buat saya secara prinsipil tetap menjadi menjadi bayang-bayang mengkhawatirkan, terutama misalnya menyangkut soal kalau kemudian keduanya tidak dalam posisi yang sama atau tidak dalam posisi deal untuk mematok apa yang menjadi bagian penting dari perjanjian mereka gitu. Prof, kalau secara ini dari geopolitiknya atau tinjauan perspektif hukum internasional, Prof, dengan tindakan Amerika Serikat yang berencana mematok tarif di Selat Hormuz, apakah legal atau seperti apa pandangan hukum internasionalnya? Kalau secara geopolitik ya nggak boleh, itu kan bukan wilayah mereka. Kemudian yang kedua juga secara prinsipil juga kita masih memperdebatkan soal Persian Gulf Authority yang memang dibentuk oleh Iran. Artinya memang keduanya dalam posisi yang sebenarnya itu ada PT-PT dalam arti begini, dia tidak dalam posisi kemudian betul-betul berada dalam posisi yang legal secara full ya. Tapi ada misalnya perdebatan soal Iran punya kewenangan karena itu wilayah mereka. Tapi kemudian misalnya US merasa bahwa karena kemudian dia menjadi bagian penting dalam MOU Islamabad, maka itu adalah bagian penting untuk mereka mendapatkan fee. Nah ini yang saya kira secara prinsipil kalau dalam tidak akan menjadi celah bagi sekutu AS untuk mereka protes terhadap apa yang rencana dari Donald Trump ini. Ya itu yang terjadi. Saya kira sekutu US kan hampir nggak ada, Mas. Sebutin satu negara aja yang saya kira kecuali Jerman ya. Jerman itu kan lebih pada soal historis ya. Yang lainnya kan kemudian balik badan. Artinya memang secara prinsipil ini lebih sebagai negosiasi dibanding kemudian sebagai realisasi. Katakanlah misalnya ini membangun daya tawar ke Iran supaya mereka menjadi dalam posisi yang ada di atas. Yang saya kira dalam posisi tertentu itu dimaklumi dalam konteks misalnya diplomasi peperangan ya. Artinya katakanlah misalnya perdebatan faksi konservatif dengan faksi yang diplomatis tadi yang reformis itu dalam posisi merasa bahwa mereka harus membangun daya tawar. Nah, saya kira pembentukan Persian Gulf Authority bagi Iran itu adalah bagian penting untuk bisa membangun daya tawar mereka. Saya kira ada titik tertentu keduanya akan kemudian rendah dalam posisi misalnya mereka sama-sama diuntungkan dalam konteks yang lain begitu. Kita nantikan apakah ada jalan damai di antara keduanya karena ini sudah konfliknya berkepanjangan. Terima kasih Prof. Muradi, Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran telah menyampaikan pandangan di program Kompas Malam hari ini. Ya, informasi berikutnya, Saudara, jelang semifinal Piala Dunia, Lionel Messi dan timnas Argentina tiba di Atlanta, Georgia pada Senin malam waktu setempat. Bus yang membawa Messi dan kawan-kawan disambut antusias para pendukung di Atlanta. Pelatih Lionel Scaloni menggelar sesi latihan tertutup timnas Argentina di markas mereka di Kansas City pada Selasa pagi. Timnas Argentina menghadapi timnas Inggris di Atlanta pada Rabu mendatang. Ya, supporter timnas Inggris bersorak usai The Three Lions memastikan diri lolos ke semifinal Piala Dunia 2026. Para penggemar berharap Harry Kane dan kolega mampu mempersembahkan gelar juara untuk kedua kalinya. Inggris terakhir kali menjuarai pesta bola dunia di tahun 1966 dan menjadi satu-satunya hingga saat ini. Semifinal rasa final akan tersaji dalam duel Prancis melawan Spanyol. Lamine Yamal berambisi tekuk Prancis sebagai kado ulang tahun yang ke-19. Saudara, Polda Metro Jaya libatkan FBI dan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia untuk memeriksa keaslian uang dolar Amerika yang disita penyidik di kasus dugaan korupsi ex Jampitsus.
Polisi memeriksa temuan mata uang dolar Amerika Serikat dari penggeledahan di sebuah money changer terkait kasus ex-Jampitsus. Tidak hanya Kedutaan Besar Amerika Serikat, penyidik juga menggandeng Kedutaan Besar Singapura untuk memeriksa keaslian barang bukti dalam bentuk mata uang dolar Singapura. Dalam kasus yang menjerat ex-Jampitsus, polisi menyita mata uang asing senilai 5,8 juta dolar AS dan 17,2 juta dolar Singapura. Ini ada uang USD, SGD, rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapura dolar, US dolar dari FBI dan Kedutaan Amerika, termasuk dari Kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Transparansi Polri dan Kejagung dalam penanganan perkara ex-Jampitsus menuai sorotan. Kejagung disebut akan membuat tim penyidik khusus dan melibatkan KPK dalam penanganan kasus ini. Penanganan kasus mantan Jampitsus menjadi sorotan. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menilai diserahkannya perkara ex-Jampitsus dari Polri ke Kejaksaan Agung tidak sesuai KUHP. Menurut Mahfud, pelimpahan perkara hanya dapat dilakukan apabila penyidikan telah selesai. Terdapat minimal 2 alat bukti dan tersangka sudah diperiksa penyidik. Namun dalam kasus ini, ex-Jampitsus belum pernah diperiksa penyidik Polri. Nah, kalau dilimpahkan itu kan berarti sudah P21. Kalau P21 itu artinya tersangkanya sudah diperiksa sesuai dengan pasal 61 ya KUHP. Ini belum diperiksa lalu diserahkan. Tersangkanya belum diserahkan juga. Harusnya kan diserahkan oleh penyidik. Ya, untuk ditahan atau untuk apa gitu kan diserahkan oleh penyidik Polri karena Polri yang membuka. Sementara itu, Pusat Kajian Anti Korupsi UGM mendorong kasus ini diambil alih KPK. Menurut peneliti Pukat UGM Zainur Rohman, kondisi kasus ex-Jampitsus makin tak jelas saat pelimpahan dari penyidik Polri ke penyidik Kejaksaan. Penanganan perkara ex-Jampitsus FA semakin tidak jelas setelah diserahkan dari penyidik Polri ke penyidik Kejaksaan untuk dilanjutkan penyidikannya. Potensi kasus ini berhenti hanya di FA ini juga sangat besar. Sedangkan tipikor itu adalah organized crime, kejahatan yang terorganisir yang jarang dilakukan oleh seorang diri dari pelakunya. Untuk mengatasi persoalan ini, ada satu jalan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yaitu perkaranya diambil alih oleh KPK. Kejaksaan Agung akan membentuk tim penyidik khusus mengusut kasus ex-Jampitsus dan melibatkan pengawasan dari pihak luar termasuk KPK. Kami pastikan kita akan profesional, kita akan melibatkan juga nanti supervisinya dari KPK. Yang jelas kami akan terbuka, tetapi kami juga tetap memegang prinsip kehati-hatian dan menjunjung asas praduga tidak bersalah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut belum menerima permintaan resmi dari Kejaksaan Agung. Wujud sinergi ya antar aparat penegak hukum, baik KPK, kepolisian dan juga Kejaksaan Agung ya terkait dengan perkara ini. Namun yang pasti karena ini masih di tahap awal, kita terus pantau perkembangannya. Saat ini belum ada ya, nanti kami cek ya perkembangannya seperti apa. Dan teman-teman kan juga mengikuti ya update yang juga terus dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Mantan Jampitsus ditetapkan menjadi tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU terkait tata kelola batubara, Asabri dan Krakatau Steel. Tim Liputan, Kompas TV. Antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di Medan, Sumatera Utara. Warga antre berjam-jam demi dapat BBM jenis Pertalite dan solar.
Saudara, sejumlah truk bersama sopirnya di Kota Manado terpaksa bermalam di SPBU lantaran tak kunjung mendapatkan pasokan solar. Sopir mengaku setelah antre berjam-jam namun tetap tak kebagian solar karena pasokannya telah habis sejak sore. Akibatnya aktivitas angkut barang oleh truk terganggu. Sopir mengaku antrean panjang kendaraan di SPBU terjadi selama beberapa minggu terakhir akibat stok solar langka. Alasannya kenapa tadi? Auto tangki belum masuk, tapi katanya masuk ini malam. Jadi terpaksa menunggu sampai besok. Soalnya kalau turun pulang besok belum tentu lagi turun mau dapat pagi. Om, kalau antrian ini terjadi hampir di seluruh SPBU nggak sih menurut sopir-sopir? Semua SPBU. So, Sulut tinggi. Antrian panjang kendaraan juga terjadi di sejumlah SPBU di Medan, Sumatera Utara. Warga antre berjam-jam demi dapat BBM jenis Pertalite dan solar. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution bilang kondisi ini akibat tak ada sopir pengangkut BBM dari full terminal Medan Group ke seluruh SPBU di Medan. Dampak pemberhentian massal sopir angkut BBM. Kami sudah cross check, jadi sampaian Pertamina sebenarnya bukan kelangkaan BBM-nya, tapi yang langka katanya itu adalah pengemudi yang ngantar BBM-nya. Kami dari TNI Polri dan pemerintah juga siapkan driver dan tim pengamanannya untuk bisa menggantikan sementara para driver yang hari ini belum selesai perekrutannya. Terima kasih Anda telah menyaksikan program Kompas Malam hari ini. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Rahmat Ibrahim, sampai jumpa.